Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dari Yudas 1 ayat 25, itu mengatakan ya, bahwa Allah itu Esa. Ya. Allah itu juru selamat, ya. Allah itu Tuhan kita, Tuhan. Ya. Ternyata namanya Yesus Kristus. Saya bacakan. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Allah itu Esa, ya. Allah itu juru selamat. Namanya Yesus Kristus. Allah itu Tuhan, ya. Sejak kapan? Sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu Allah satu, ya. Tidak ada yang lain. Namanya Yesus. Kita lihat di Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini ditulis dengan huruf merah, OLAI. Ini Yesus. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang awal, sebelum segalanya ada, Dia sudah ada. Dan Dia mencipta. Yang akhir, setelah segalanya berakhir, Dia tetap ada di sorga dan disembah. Itu yang awal dan yang akhir. Dia Alfa Omega, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Klop bukan? Apakah itu Yesus? Nah, kita baca Yohanes 1 ayat 1. Yang selalu dihindari ini. Oleh para pendeta di luar sana. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bagi yang belum mengerti atau yang pikirannya tidak nyampe, firman ini adalah Allah, adalah hakikatnya Allah itu sendiri. Firman yang dalam 1 Yohanes 1 ini bukan perkataan Allah, melainkan Allah itu sendiri. Ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jelas mengerti ya? Tapi ini sering. Sudah ribuan tahun, tapi tidak dimengerti oleh pendeta di luar sana. Bahwa firman, yang F-nya huruf besar semua itu, yang ditulis oleh Yohanes, murid Yesus, itu adalah Allah, bukan perkataan Allah. Ya. Apakah Allah ada dua?
ada Allah dan ada firman. Karena kan ditulis firman itu bersama-sama. Tidak, melainkan satu. Ya. Kata bersama itu tidak menyatakan ya bahwa ada Allah, ada firman. Jadi ada dua. Atau yang sering dipelesetkan, Allah mempunyai firman. Tidak. Karena dikatakan firman itu adalah Allah. Firman itu sendiri adalah Allah. Jadi bukan Allah mempunyai firman, beda. Ya, pembahasan pemahaman di sini ya. Kenapa? Kita lihat dari Yohanes 1 ayat 3-nya. Nih yang paling ditakutin sama mereka nih. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh siapa? Oleh firman. Firman itu siapa? Allah. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nggak ada. Sorga nggak ada. Bumi, langit itu nggak ada tanpa Dia. Karena Dialah penciptanya. Firman itu yang adalah Allah. Satu apa dua? Satu. Allah itu roh. Allah itu maha hadir. Ya, itu yang harus dipahami. Ya. Lalu kita lihat ayat yang ke 10-nya. Oh sebelumnya. Kolose 1 ayat 16. Dialah yang mencipta sorga dan di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Siapa yang mencipta? Ya firman itu, yang adalah Allah. Bingung kan? Kalian yang bingung, kami tidak, karena kami penyembah Yesus. Mungkin perlu saya jelaskan ya, sebuah pendekatan ya. Allah itu ya, roh. Yohanes 4 ayat 24. Ya. Tuhan itu roh. Ya. Sekarang perhatikan ini. Allah yang di sorga itu yang disembah. Tuhan ya itu adalah Allah yang berkarya. Tuh, firman itu adalah Allah yang berkarya. Satu apa dua? Satu. Dia disembah di surga dan dia pun berkarya. Kok bisa? Ya bisa. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Pada saat yang sama dia menciptakan. Yohanes 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 16. Nah, Tuhan ini adalah Allah yang berkarya. Dia bisa berkarya dalam kondisi roh tetap ya. Dan dia juga bisa berkarya dalam kondisi fisik. Allah menjadi manusia. Karyanya adalah mati di kayu salib. Dalam misinya menyelamatkan manusia berdosa. Ya. Lalu dia mengalahkan maut. Menggenapi Taurat. Dan dengan kematiannya ya, dia membatalkan Taurat. Jadi Taurat batal. Taurat yang mana? Dengan segala peraturan dan ketentuan yang batal. Yang 613 itu. Jadi Taurat itu batal. Jadi Allah itu yang disembah di surga. Allah itu juga Tuhan itu juga adalah Allah yang berkarya. Ya. Dalam berkarya, dia tetap bisa dalam kondisi roh dan dia juga bisa dalam kondisi fisik. Nah, ini kan
yang tidak dimengerti oleh para pendeta di luar sana. Mereka bingung nih begitu mendengar khotbah saya ini. Nah, kalau mereka bingung, silahkan kontak saya, ya. Silahkan kita bicara, ya. Ketemu. Tapi zaman sekarang sih gampang. Ketemu aja di sini, di medsos. Yang ada dimanapun bisa ketemu. Mau di dalam negeri, ya, mau di luar negeri bisa. Kita membahas Allah Tritunggal. Apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak? Pasti tidak. Bertentangan dengan Alkitab. Nah, sekarang kita lihat. Sudah ya? Itu mengenai Allah ya. Allah yang disembah itu harus roh. Tidak boleh tidak. Ya. Allah yang berkarya itu Tuhan. Dia bisa dalam kondisi roh, dia juga bisa dalam kondisi fisik, yaitu manusia Yesus itu. Ya. Tetapi manusia Yesus itu bukan Allah, ya, melainkan setara Allah. Kenapa? Karena dia manusia fisik. Kalau Allah kan tidak boleh punya fisik. Ayatnya Filipi 2 ayat 6. Kita baca. Filipi 2 ayat 6 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia manusia, dia setara Allah, tetapi dia bukan Allah. Karena Allah itu harus roh, ya. Sudah mengerti ya? Ya, kalau pikirannya masih belum bisa juga ya, koreksi, berdoa. Amin. Dengan semuanya ini, ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Allah, ya, dia yang mencipta, ya, dia juga yang memilih para nabi. Bukan siapa-siapa yang memilih. Dulu namanya dia belum memakai nama Yesus, nama yang didiamkan selama berabad-abad, dan baru dinyatakan pada saat Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Manusia itu diberi nama oleh Allah dengan nama Allah, yaitu Yesus. Ya, Yohanes 17 ayat 11-12. Jadi jangan sembarangan, nama Yesus itu adalah nama Allah yang diberikan kepada manusia itu. Sehingga bertekuk lutut semua yang ada di langit, yang ada di bumi dan di bawah bumi. Kenapa? Karena itu nama Allah, nama yang berkuasa. Nama Yesus itu bukan nama sembarangan. Nah, Allah inilah yang memilih para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul juga gembala, pemberita Injil, dan guru ya, kalau salah ya. Galatia 4 ya ayat 11. Coba saya lihat dulu sini ya. Biar lebih jelas ya. Efesus mungkin. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Efesus 4 ayat 11. Namun sebelum itu ya, kita akan melihat nabi yang pertama adalah Abraham. Tapi sebentar. Ya, untuk ayat pendukungnya saya bacakan dulu dari Matius 23 ayat 34 ya. Matius 23
ayat 34. Ini kata Yesus, sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Itu Yesus yang mengatakan, dia yang mengutus nabi-nabi. Tentu saat itu kan perjanjian baru belum ditulis. Ini kan mengacu kepada perjanjian lama. Jadi nabi-nabi di perjanjian lama itu, dia yang mengutus. Ya. Lalu kita lihat lagi, ya. Saya berhenti di situ supaya lebih jelas, ya. Berdasarkan ayat itu, ya, kita lihat nabi yang pertama siapa? Abraham, ya. Dalam Kejadian 20 ayat 7, ya. Dan yang terakhir adalah Maleaki. Tentu juga bukan hanya itu, ya. Di dalamnya juga ada Daniel, ada Yesaya, ada Yeremia, Yunus, Daud, Salomo, dan lain-lain, ya. Jadi valid, ya, bahwa yang memilih nabi di perjanjian lama adalah Yesus. Ya. Nah, sekarang kita lihat Lukas 13 ayat 28, ya. Karena Yesus adalah yang memilih semua nabi ya di perjanjian lama, maka apa? Karena dia yang memilih, dia yang menjamin, dia yang berani mengatakan, tuh ya. Dalam Lukas 13 ayat 28, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Ini jaminan Yesus mengatakan bahwa semua nabi itu selamat. Dia ada di Firdaus, mereka ada di Firdaus. Kenapa? Karena dia sendiri yang memilih nabi-nabi itu. Jadi valid, ya, bahwa yang di perjanjian lama yang memilih adalah Yesus, memilih nabi, ya. Lalu kita lihat Efesus 4 yang tadi itu ayat 11, ya. Dialah juga yang memilih nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar, ya. Sekarang pun tetap memilih orang-orang untuk menjadi alat di tangannya sampai saat ini, ya. Ya, dengan memberikan karunia kepada mereka yang dipilihnya. Tetapi tidak untuk menulis kitab-kitab suci lagi, melainkan untuk menjelaskan nubuatan dalam kitab suci, ya, seperti apa yang sudah digenapinya, ya, dan yang sedang digenapi serta akan digenapi, ya. Jadi kitab suci itu selesai ditulis, selesai pada saat Yohanes murid Yesus itu menulis tentang kitab Wahyu. Itu sudah selesai. Tetapi karunia itu tetap diberikan kepada orang-orang yang dipilih. Ya. Banyak yang dipanggil, itu maksudnya untuk diselamatkan, sedikit yang dipilih. Gitu. Sedikit yang dipilih untuk menjadi alat di tangannya. Karena untuk menjadi pengajar ini, ya, menjadi alat di tangannya ini harus mereka yang benar, ya, menyembahnya sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, menyembah Yesus. Jadi tidak sembarangan. Sebab itu sedikit yang dipilih dari sekian banyak orang itu, ya. Jadi yang sedikit itu memberikan penjelasan mengenai apa yang sudah digenapi. Ya, seperti contohnya Allah menjadi manusia, kan sudah digenapi. Iya kan? Dia sudah mati di kayu salib dan sudah kembali bangkit naik ke surga. Sudah digenapi, kan? Lalu yang sedang digenapi, ya. Nah, menyiapkan tempat bagi kita, membuka ketujuh meterai dan meniup sangkakala, ya, menyertai pemberitaan Injil Kristus, ya, memilih 144.000 orang,
ya, dari orang Israel, ya. Lalu menyiapkan mahkota kerajaan, menyiapkan perjamuan kawin anak domba, serta menyuruh malaikatnya meneliti satu demi satu nama di kitab kehidupan, akan menentukan orang-orang yang dibangkitkan, ya, dibangkitkan pertama. Di kebangkitan pertama akan selesai saat menjelang pengangkatan orang percaya. Itu yang sedang dilakukan. Lalu yang akan dilakukan, ya, dia masih melakukan 7 lagi pekerjaannya setelah pengangkatan orang percaya. Amin. Jelas bukan? Bahwa hanya Yesus saja, ya, yang memilih, yang mengangkat nabi, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tidak yang lain. Ya, jangan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran doktrin Tritunggal, ya, yang maha sesat. Itu sesat, ya, yang tidak ada di Alkitab, yang bertentangan dengan Alkitab. Saya juga, kalau kalian ini para pendeta Tritunggal, ya, tidak merasa tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, silakan ketemu. Ya. Saat ini gampang sekali. Ya. Nggak usah ketemu fisik, ya. Ketemu di satu gedung atau apa, nggak perlu. Silakan saja bertemu di medsos seperti ini. Kami ada Zoom, ya, Zoom live, ya. Itu setiap hari Rabu ada pendalaman Alkitab. Ya. Juga setiap hari Minggu selesai ibadah itu pun ada tanya jawab. Ya. Jadi silakan masuk di situ dan kami akan menjelaskan sesuai dengan Alkitab. Ya. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus. Bukan Bapa, bukan Allah Tritunggal. Amin. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa yang memilih nabi baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya, dan tetap sampai sekarang pun memberikan karunia-Nya, ya, karunia nabi dan rasul dan gembala dan pengajar dan pemberita Injil, itu adalah Yesus Kristus, karena Dia adalah Alfa Omega, Allah sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.